Baiklah, selamat malam teman-teman sekalian dalam perkuliahan web server pada pertemuan yang keempat ya. Ini untuk kelas komputer akuntansi 2018 dan manajemen informatika tahun 2018 juga ya. Bisa konfirmasi apakah teman-teman sudah terhubung dengan baik? Halo Mbak Fitri, sudah bisa ya? Mas Risnanda juga sudah ya? Yang lainnya apakah ada yang mau masuk lagi? Masih ada staff yang masuk. Oh ya. Oke, sambil tunggu yang lainnya ya. Nah, ini Mas Fatur juga masuk ya. Oke, bisa kita tunggu dulu. Yang masuk biar masuk dulu. Oke, oh ini Mbak Sinta belum masuk ya. Bisa kita tunggu ya. Oke, karena yang lain lama nanti biar menyusul saja ya. Untuk kelasnya bisa segera kita mulai ya. Oke, selama saya menyampaikan penjelasan, kalau misalnya dari teman-teman ada suara berisik, gangguan dan lain sebagainya, mohon di itu ya, matikan speakernya ya. Sampai nanti kita buka sesi diskusi yang memang memerlukan speaker ya. Oke, kemarin kita sudah belajar kontrol keputusan if else dan if else if ya. Itu sudah kita pelajari. Kemudian kita akan belajar pengulangan ya. Ini dasar dari pengulangan, saya kira sudah dipelajari di logika algoritma ya. Dengan echo atau print, kita dapat menampilkan kalimat apapun dan panjangnya tidak terbatas ya. Penggunaan echo atau print untuk mengetikkan 1-3 misalnya seperti ini ya. Misalnya kita mau menampilkan 3 kalimat ini, angka 1, angka 2, dan angka 3. Itu bisa kita lakukan seperti ini ya. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di browser ya. Ya, jadi kira-kira nanti akan keluar tulisan 3 tulisan ini. Terus bagaimana kalau kita menginginkan mencetak 100 atau 50 juta baris begitu ya. Maka logikanya
kita harus memanfaatkan sebuah fitur pemrograman yang memungkinkan mengulang-ulang pekerjaan itu. Jadi nanti kode program kita lebih kecil tapi bisa menghasilkan program yang cukup banyak begitu ya. Jadi idenya seperti itu ya. Contoh lainnya bagaimana seorang programmer mengambil isi database kemudian menampilkannya semua isi database tersebut. Apa masih menggunakan echo per baris kayak gini kan? Tentu tidak ya. Tentu dengan database itu kan nanti tabel ya. Ada berapa baris dalam tabel itu bisa langsung dicetak semua dengan menggunakan perintah perulangan ya. Nanti ada 3 jenis, sebenarnya 4 ya nanti yang dalam buku ini nanti ada 3 jenis ditambah 1 jenis lagi yaitu for each ya. Nanti kita akan belajar for, while, do while, dan satu lagi for each ya. Karena spesial di PHP nanti ada fitur for each ya. Untuk perulangan for ya. For merupakan pengulangan yang cukup sering digunakan. Dan pengulangan bentuk for ini tergantung kebutuhan ya. For ini bisa digunakan untuk contoh kasus sederhana yang bisa disebutkan di awal tadi, yaitu mencetak 1 sampai 100 atau 1 sampai 1 juta dengan cepat ya. Kodenya cepat begitu maksudnya ya. Untuk membuat for dengan mencetak 1 sampai 100 itu nanti maksudnya cara kita menulis kodenya itu menjadi lebih efisien ya, tidak menulis satu-satu. Misalnya kita menulis 50 juta baris itu tentu akan sangat melelahkan begitu ya. Sedangkan dengan memanfaatkan fitur for ini mencetak banyak data atau banyak baris data itu akan menjadi lebih cepat ya. Nanti formatnya itu kurang lebih seperti ini ya. For, kemudian nilai awal titik koma, batas nilai awal atau batas atasnya itu ya. Jadi nilai awal, nilai akhir di sini ya. Bisa diterjemahkan sebagai nilai akhir ya. Nah, mungkin saya bisa kasih komentar ini ya. Biar bahasanya sama ya. Nilai awal, nilai akhirnya itu berapa gitu ya. Nah, bisa diterjemahkan seperti itu ya. Kemudian di bagian terakhir itu diberikan operator increment atau decrement ya. Jadi nanti bisa increment atau decrement, maksudnya menambahkan secara terus-menerus ke atas atau mengurangi secara terus-menerus ke bawah begitu ya. Kemudian dari ketentuan itu kita bisa mencetak pernyataan ya. Jadi nanti selama kondisinya itu ya, dalam operasi increment atau decrement masih memenuhi batas antara nilai awal dan nilai akhir, itu nanti akan terus-menerus dicetak begitu ya. Kalau sudah tidak memenuhi, ya nanti program akan berakhir ya, pengulangan akan berakhir ya. Contohnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke, mungkin untuk contohnya bisa kita lihat langsung di sini ya. Oke, bisa tunggu dulu. Jadi ini contoh untuk pengulangan for ya. Dengan increment 1 ya. Jadi nanti untuk incrementnya boleh dimodifikasi 1 atau banyak ya. Nah, jadi nanti bisa seperti ini ya. Ini for ya, dengan nilai awal itu 1 sampai batas atasnya itu lebih kecil dari 100. Jadi nanti ini akan mencetak nilai 1 sampai ini ya, maksimal 100 ya. Dengan penambahan satu-satu secara terus-menerus ya. Jadi nanti selama nilainya antara 1 sampai 100, dia akan mencetak terus angka dengan nilai X ini ya. Dengan X itu akan secara terus-menerus bertambah dengan nilai 1 gitu. Kalau ini 1, ini tambah 1 jadi 2, 3 dan seterusnya, nanti kira-kira jadi 100 ya. Mungkin akan lebih jelas kita lihat hasilnya ketika dijalankan ya. Jadi nanti ketika dijalankan ya di browser ya, ini jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan Apache dan MySQL-nya dulu ya. Jadi diaktifkan, kemudian nanti dibuat di localhost ya. Jadi nanti
file itu harus tersimpan di htdoc ya. Nah, di sini ya. Harus tersimpan di htdoc SAM ini ya. Kemudian bisa dikasih folder ya, belajar PHP ya. Makanya ketika mengakses, kita harus mengakses di sini ya, yang belajar PHP nya. Oke, kita lihat perulangan for ya. Jadi tadi kalau mau melihat di itu ya, di notepad-nya, nah ini ya, nama filenya ini ya, pengulangan for nama saya ya, dengan ekstensi PHP. Jadi nanti ketika mau buka di browsernya, cari yang pengulangan for ya. Nah ini pengulangan for yang ini ya, pengulangan for aja ya. Oke, nah ini tadi mencetak angka 1 sampai 100 kayak gini ya. Jadi cara kerjanya for itu kurang lebih seperti itu ya, mirip dengan bahasa pemrograman yang lainnya ya. Oke, jadi for itu secara sederhana seperti itu. Ini contohnya tadi ya. Pengulangan ini akan terus mengulang dan terus menerus dilakukan penambahan 1 hingga nilainya mencapai yang ditargetkan. Yang ini kurang atau sama dengan 100 begitu ya. Karena pengulangan terjadi dari angka 1 sampai 100, maka terdapat 100 proses ya. Jadi tadi operatornya pakai sama dengan gini. Sebenarnya operator aslinya itu tidak pakai sama dengan kayak gini ya. Jadi nanti lebih kecil sama dengan gitu saja ya. Jadi nanti format aslinya itu kayak gini saja. Tapi kalau kayak gini, misalnya kita mau mencetak sampai 100, maka batas atasnya setidaknya ini sampai 101 kayak gini. Karena kalau 100 saja kayak gini, maka hasilnya hanya akan mencetak sampai 99 ya. Kita refresh coba. Ini hanya sampai 99 saja ya. Jadi untuk pakai sama dengan itu untuk memudahkan saja ya. Biar penulisan kita menjadi lebih elegan aja ya. Jadi yang mau dicetak itu antara angka berapa sampai berapa, 1 sampai 100 begini ya. Untuk operator increment yang lain ini ya, ini contohnya. Jadi incrementnya itu bisa juga, tadi kan plus ya, plus itu artinya penambahannya 1 ya. Tapi bisa juga sebenarnya plus 2 kayak gini, sama dengan plus sama dengan 2 kayak gini bisa ya. Artinya nanti itu penambahannya itu dari 1 itu 2, 3 dan seterusnya ya. Bahkan nanti ini bisa kita modifikasi, misalnya kita 55 begitu ya. Jadi nanti 1, 6 dan seterusnya ya. Oke, kalau 55 hasilnya seperti apa? Coba kita lihat hasilnya ya. Jadi kalau tadi 11 plus, kemudian kita coba yang 55 ya, dan decrementnya ini ya. Oh, for 2 ya, pengulangan for 2 ya. Nah ini ya. Nah jadi 1, 6, 11 dan seterusnya kayak gini sampai 96 ya. Karena 96 tambah 6 jadi 102, itu sudah lebih dari 100. Tidak diteruskan untuk pengulangannya ya. Jadi cara kerja for itu seperti itu ya. Nanti silakan teman-teman pelatihan dan eksplorasi sendiri ya. Ini berarti dilakukan penambahan 2 yang tadi contohnya, bisa 5 dan lain sebagainya ya. Kemudian for bisa juga decrement seperti ini ya. Bedanya adalah pada operator perbandingan, jika pada pengulangan increment atau menaikkan, bentuk operatornya nanti batas atasnya lebih kecil sama dengan. Namun dalam pengulangan operator decrement atau menurun, bentuk operatornya lebih besar sama dengan ya. Bila peraturan ini tidak dipatuhi, maka hasilnya akan error ya. Nah, contohnya nanti bisa lihat di sini ya. Yang decrement ya. Jadi nanti kalau tadi increment itu karena bertambah terus ke atas, jadi nanti yang ditentukan batas atasnya sampai lebih kecil sama dengan nilai batasnya. Tapi kalau decrement itu kan berkurang terus ke bawah, nanti batasannya sampai nilainya itu lebih besar sama dengan nilai yang ditentukan di situ ya. Jadi nanti karena misalnya kan begini ya, kalau misalnya 100 dikurangi terus sampai angka 2, itu kan kontrolnya kan ada di sini. Apakah angka 2 itu lebih besar sama dengan 2? Ya, berarti masih diulang lagi. Kemudian dikurangi 1 lagi sampai 1, apakah 1 itu lebih besar sama dengan 2? Ya, maka ini akan diulangi lagi. Kemudian apakah ketika 1 itu dikurangi menjadi 0,
Apakah 0 itu lebih besar sama dengan 2? Tidak. Berarti kan kontrol pemberhentiannya kan ada di sini ya. Kapan dimulai dan kapan dihentikan kan ada di sini. Kemudian di sini yang sifatnya itu ya, enumerator ya, menghitungnya itu ya. Jadi seperti itu aja. Oke, ini coba kita jalankan ya, hasilnya seperti apa ya. Ini untuk yang dikremen tadi ya. Jadi untuk dikremen ini ya. Dikremen, nah ini 100 sampai ini ya, nanti lebih besar sama dengan 1 ya. Kalau udah lebih besar sama dengan 1, maka dia dihentikan ya. Nah ini apakah X masih lebih besar sama dengan 1? Nah, sudah tidak berarti dihentikan. Tapi kalau masih iya itu diulang secara terus menerus ya. Oke, berikutnya itu tadi yang dikremen ya. Nah ini contohnya penerapannya ketika nanti kita membuat halaman HTML ya. Nanti ada judulnya. Kemudian ini contoh untuk memanipulasi itu ya, tag HTML ya. Jadi nanti font size dengan nilai yang diulang secara terus-menerus ya, dari 1 sampai 7 begitu ya. Dan di sini mencetak ukuran font ya. Ukuran font kita cetak variabel X-nya ya. Kemudian N font ya. Ini kan tag HTML ya. Ini sampai ini ya. Nah, ini ya. Ini merupakan tag HTML ya. Mungkin kita bisa melihat contohnya ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi nanti ini merupakan sebuah tag HTML ya. Jadi nanti PHP itu bisa dikombinasi dengan program-program HTML ya. Jadi semua program HTML itu bisa dimasukkan ke dalam PHP semua ya. Sangat integratif ya dengan HTML ya. Jadi nanti ketika ini dijalankan akan mencetak tulisan ini ya dengan nilai X yang berubah-ubah dari 1 sampai 7 ya. Kemudian dengan size juga berubah-ubah dari 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7 ini ya. Dengan penambahan satu-satu ya. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Tadi nama filenya adalah pengulangan manipulasi ini ya. Pengulangan dengan memanipulasi. Nah ini ya, pengulangan manipulasi tag HTML ini. Nah, jadi akan seperti ini nanti hasilnya ya. Ketika nilai inkremennya itu dirubah ya, bisa dirubah ya. Nanti misalnya ini plus sama dengan 2 sama dengan 2 kayak gini ya. Itu nanti jadinya akan bertambah 22 begitu ya. Kalau dijalankan, kita refresh, nah, jadi seperti ini ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya untuk implementasi dalam tag HTML itu seperti itu ya. Kemudian kita belajar pengulangan while ya. Untuk while ya, formatnya itu seperti ini ya. Pertama kita menentukan nilai awalnya dulu. Kemudian while batas pengulangannya. Kemudian di sini tuliskan pernyataannya, boleh lebih dari 1. Kemudian yang terakhir increment atau decrementnya di sini ya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan for, tapi cara menulisnya seperti ini ya. Nilai awal, batas pengulangan, increment, decrement, kemudian di sini pernyataan ya. Jadi kalau tadi dibandingkan dengan for ya. For kan di sini semua ya. Kemudian pernyataannya dalam kurung ini. Jadi saya kira untuk cara membaca programnya akan lebih mudah dengan for ya. Tapi nanti sesuaikan dengan style pemrograman dari teman-teman ya. Itu nanti contohnya ini ya. Nah ini contohnya. Pengolahan jenis ini tidak terlalu jauh berbeda ya. Hanya saja penempatan nilai awal, operator, decrement dan incrementnya yang berbeda ya. Jadi contoh programnya yang while bisa lihat di sini ya. Pengulangan while lainnya. Nah ini ya. Ini nilai awalnya ditaruh di sini, kemudian batasnya di sini, kemudian incrementnya di sini ya. Nah ini sebenarnya bisa
mencetak itu ya banyak ya, bisa mencetak banyak hal ya. Nah ini biar lebih rapi mungkin bisa diletakkan seperti ini. Nah itu ya, ini gini juga ya. Di sini misalnya bisa mencetak itu ya, angka sekian misalnya berhasil dicetak gitu ya. Jangan lupa tambahkan tag BR ya. Ini biar nanti ganti baris baru ya. Oke, jadi kurang lebih akan hasilnya ketika dijalankan kurang lebih untuk perulangan while seperti itu. Jadi nanti kurang lebih hasilnya pengulangan while ya. Nah ini ya, angkanya 101. Itu kok 101, bisa kita lihat pengulangan while Priyadi 1 sampai 100 harusnya. Pengulangan while ya. Oh ini yang saya jalankan dual ya, sorry ya. Pengulangan while. Nah ini ya, pengulangan while ya. Nah, tadi salah ya. Nah ini angka 1 berhasil dicetak, angka 6 berhasil dicetak, dan seterusnya sampai 96 ya. Karena tadi untuk while-nya increment-nya kita gunakan 5 ya. Jadi nanti bisa itu ya, lebih dari 5 ya. Misalnya untuk plus ya. Plus kayak gini ya 11, nanti 1 sampai 100 ya. Kira-kira nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah ini ya, 1, 2, 3 sampai 100 kayak gini ya. Oke, itu cara kerja pengulangan while ya. Kemudian berikutnya jadi jika kondisi belum sampai pada yang ditentukan, dalam hal ini jika variabel X itu kurang dari 100, maka pengulangan akan terus dilakukan. Dan penambahan selalu terjadi, namun ketika nilainya lebih dari 100, maka pengulangan akan berhenti ya. Hampir sama dengan konsep bentuk for ya. Untuk while tadi juga bisa divariasi ya. Nanti bisa ada decrement dan lain sebagainya ya. Nah, nanti silakan untuk while increment, decrement itu nanti teman-teman eksplorasi sendiri ya. Nanti kalau memang tidak bisa, nah ini contoh yang decrement ya. Nah ini while decrement ya. Jadi nanti main kayak gini ya. Nah, jadi nanti kalau yang ini dijalankan itu akan mengulang 100 sampai 1 dengan decrement main 3 ya. Jadi ketika dijalankan itu ya, pengulangan while decrement itu nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. While decrement, nah ini 100 sampai 1 ya. Nanti tinggal silakan dieksplor ya teman-teman, latihan sendiri. Kemudian ketika ada error atau pertanyaan, silakan ditulis di Google Classroom. Nah, jadi nanti silahkan ditulis di Google Classroom. Ini ya, di sini ya, di stream sini ya. Jadi nanti bisa jadi bahan perkuliahan untuk pertemuan berikutnya. Jadi kalau teman-teman tidak pernah bertanya, nah, nanti sebaiknya ditulis di sini ya. Kalau teman-teman tidak pernah bertanya, saya asumsikan teman-teman sudah bisa, begitu ya. Akan saya lanjut dengan materi berikutnya. Tapi kalau tanya, ada pertanyaan yang ada di sini dalam perkuliahan yang akan datang, kita bahas sesuai dengan pertanyaan tersebut ya. Jadi kalau tidak ada yang tanya, saya anggap sudah bisa, kita masuk perkuliahan berikutnya ya. Tinggal nanti ketika tes bagaimana, yaitu sesuai dengan kemampuannya ya. Tes di UTS ya. Kemudian berikutnya ya, nah tadi ya, pengulangan dual ya. Jadi ini ada yang unik ya, pasangannya dari while itu ya. Kalau dual itu ya, formatnya seperti ini ya. Menentukan nilai awalnya dulu, kemudian pernyataannya diikuti increment decrement. Nah ini while-nya ditulis di sini, batas pengulangannya di sini ya.
Nah, jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi dengan seperti ini nantinya ya kan yang duel ya. Nantinya apapun yang terjadi di sini ya, di pengecekan ini ya, batas ini ya, di batas ini, di sini akan tetap mencetak begitu ya. Entah nanti memenuhi batas ini atau tidak, di sini akan tetap mencetak karena proses di sini itu belum sempat dilakukan pengecekan yang ada di sini. Jadi akan sempat mencetak ya. Mungkin kondisi normalnya seperti ini ya. Nah, misalnya nilai awalnya kita kasih 10 deh gitu ya. Nanti akan mencetak dengan increment 1-1. Jadi nanti kira-kira mencetak 10, 11, 12 dan seterusnya sampai 100 ya. Oke, kita buktikan dulu. Ini yang duel ya. Pengulangan for duel. Nah, ini pengulangan duel ya. Jadi duel itu tadi dari 10 sampai 100 kayak gini ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya nilai di sini itu sudah melebihi batas ya. Nah, kalau di pengulangan yang lainnya pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Contohnya pada pengulangan misalnya yang well ini ya. Yang well ini misalnya nilai awalnya saya kasih misalnya 105 di sini ya. Maka di sini tidak akan menghasilkan pengulangan apa-apa karena pada pengecekan di awal nilainya sudah tidak memenuhi syarat di sini ya. Oke, kita buktikan ya untuk pengulangan duel ya. Coba kita jalankan ya pengulangan duel ya. Pengulangan well dulu ya. Tadi yang ini ya. Pengulangan well dengan nilai awal melebihi batasnya ini. Batas yang ditentukan di sini ya. Maka dia tidak akan mencetak apa-apa. Pengulangan well ini ya. Pengulangan well ya. Nah, ini kan tidak menghasilkan apa-apa ya. Berbeda dengan pengulangan duel. Nah, ini saya kembalikan dulu ya. Kalau ini nilainya misalnya saya kasih ke 10 baru nanti keluar hasilnya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita membuktikan ya. Nah, jadi kalau kayak gini kalau dari 10 ya kan nilainya lebih kecil dari batas ya. Kemudian sedangkan pengulangan duel ini nah ini ya, ini unik ya. Walaupun nilai awalnya lebih dari nilai batasnya, misalnya 107 gini ya, dia akan sempat mencetak satu kali ya. Tapi berikutnya sudah tidak lagi karena dicek di sini ya. Jadi alirannya seperti itu. Dari sini deklarasi, kemudian lakukan dulu lah pengulangannya, kemudian tentukan incrementnya, kemudian baru dicek ya, apakah dia memenuhi batas gitu ya. Kalau masih di bawah batas dia akan diulang lagi, akan kembalikan lagi ke sini. Tapi kalau enggak dia akan dihentikan begitu ya. Karena 107 ketika ditambah 1 jadi 108, maka ketika dicek apakah 108 lebih kecil dari X itu harusnya program sudah berhenti ya. Jadi 107 ini akan sempat dicetak satu kali, berikutnya sudah tidak ya. Kita buktikan untuk program pengulangan duel ini ya. Oke, pengulangan duel. Nah ini ya. Nah, jadi dia sempat mencetak satu kali angka 107 ini, tapi berikutnya sudah tidak ya. Tapi kalau masih memenuhi ya normal ya seperti yang lainnya ya. Misalnya 1 gitu kan. Ya nanti normal kayak yang lainnya dari 1 sampai 100 begitu ya. Ya nanti sesuaikan dengan program yang kita buat saja ya. Jadi membutuhkan model pengulangan yang seperti apa begitu ya. Oke, tadi ya duel ya. Ini mirip dengan pengulangan while ya. Namun perbedaannya adalah letak dari while-nya saja ya. Kalau duel while-nya diletakkan di akhir dan dipisahkan dengan semikolon titik 2 kayak ini ya. Jadi kalau kita perhatikan cara penulisannya kurang lebih nanti seperti ini ya, duel itu ya. While-nya pakai titik koma ya. Kalau while yang di atas tadi dalam tanda kurung diikuti dalam kurung kurawal gitu ya, yang while yang ini ya. Tanda kurung kemudian diikuti kurung kurawal. Tulisannya seperti ini ya.
Nah, ini perbedaannya well dan dual ya, cara penulisannya ya. Untuk fungsionalitasnya sama, hanya ada sedikit perbedaan saja ya. Nah, ini perbedaannya tadi sudah kita bahas ya. Di akhir setiap pengulangan selalu masukkan echo egg ya, ini untuk membuktikan apakah benar nilainya sama dan hasilnya sama ya. Ini menandakan dual itu sama dengan well, namun implementasinya yang berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan saja nanti ya. Sampai di sini kita sudah sudah mempelajari. Nanti silahkan teman-teman mau milih yang mana begitu ya. Kemudian ada satu lagi ya sebenarnya untuk pengulangan di PHP ya, yaitu pengulangan for each ya. Untuk for each ini biasanya diterapkan untuk mencetak sebuah array ya. Nanti prakteknya ketika kita sudah menggunakan database ya. Karena ini belum, nanti kita studi kasusnya arraynya kita buat secara manual dulu ya. Perulangan for each ya sama seperti perulangan for ya, namun lebih khusus digunakan untuk mencetak array ya. Jadi fokusnya untuk array ya. Karena for each itu nanti lebih simpel ya. Jadi contohnya itu nanti seperti ini for each ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya sebuah array yang kita simpan dalam variabel buku ya. Nanti di dalamnya ada data-data ini 1, 2, 3, 4 begitu ya. Jadi cara mencetak keseluruhan data ini biasanya nanti bersumber dari tabel ya. Cara mencetaknya dengan langsung seperti ini ya. Buku S atau alias B begitu ya. Kemudian kita menggunakan variabel B itu untuk mencetak datanya ya. Echo B gitu saja. Kemudian kita simpan dalam sebuah list ya. Nah, ini list ya. Unlist, di dalamnya ada listnya gitu ya. Jadi cara kerjanya cuma seperti itu saja ya. Unordered list atau list dengan unorder ya. Kalau kita mau pakai order, pakai angka begitu, kita bisa pakai OL ya. Ordered list ya. Nah, bisa seperti itu ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Untuk for each ya. Nah ini ya. Nah for each itu nanti kurang lebih nanti seperti ini. Tidak perlu repot-repot mencetak satu-satu ya. Dari array ini bisa langsung dicetak dengan cara seperti ini, for each ini ya. Nah, nanti ketika kita sudah menggunakan database, kita akan sering-sering menggunakan ini ya. Khususnya nanti ketika ingin menampilkan datanya ke dalam tampilan ya, tampilan web kita ya. Oke, jadi kurang lebih yang kita pelajari hari ini itu dulu ya. Nanti teman-teman silahkan berlatih di rumah. Ketika ada error, sebaiknya nanti diposting di Siakat begitu ya. Di Google Classroom ya. Jadi akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Kalau tidak pernah ada pertanyaan di situ, saya asumsikan teman-teman sudah bisa. Ya, tinggal nanti ketika UTS saya kasih soal saja ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Apakah tidak tidur? Belum, Mbak. Belum ya. Ketiduran enggak? Enggak. Nah, kira ketiduran, pada diam semua. Mbak Indah, tidur, ketiduran? Enggak, Pak. Oh, enggak ya, oke. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Belum. Kalau belum ada, saran saya itu silakan latihannya dikerjakan. Kemudian ketika ada error-error, silakan diposting di Google Classroom di bagian stream itu ya. Nanti bisa di sini ya. Bisa di sini ya. Nah, itu nanti kalau tidak pernah posting ya saya anggap sudah ahlinya ahli semua ya. Ahlinya ahli, core of the core semua ya. Kenapa? Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya secara online. Tetap jaga kesehatan dan ikuti arahan dari pemerintah. Perkuliahan ini saya akhiri. Jangan lupa nanti teman-teman untuk presensi di Siakat. Karena rekap presensi saya didasarkan pada video yang tampil di sini dan yang ada di Siakat. Jadi nanti kalau kalian cuma tampil di sini saja, tidak presensi di Siakat, ya nanti presensinya separuh atau nanti dianggap telat begitu ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Oke, kalau bisa dipahami, saya sampaikan selamat malam. Sampai ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang.
Siap. Baik, Pak.